Wabi karamati jamali silsilah qadiriyah naqsyabandiyah maha suriyalaya amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittabi'u wa la tabtabi'u faqad kufitum. Yang sangat kita hormati Guru Agung Parsabah, yang saya hormati Sohibul Maqam dan Sohibul Al-Fuqah, Bapak Didi sekeluarga, Bapak Yuyu sekeluarga. Yang saya hormati para sesepuh yang hadir pada malam hari ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, ulama wa du'ama yang hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya ke tempat ini niat dengan ikhlas untuk sama-sama berobat dari berbagai macam sakit yang kita tidak sadar. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit ekonomi, sakit rumah tangga, sakit ibadah, sakit usaha, dan yang paling puncaknya adalah sakit kita itu tidak yakin kepada guru. Itu adalah sakit. Semoga disehatkan semuanya. Karamat Agung Abbas Al-Fatihah. Iya kan. Tidak akan lama karena banyak yang akan belajar dzikir. Hadirin wal hadirat, bahwa kita mesti punya imam, yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Imam di sini bukan imam masjid, tetapi imam rohani kita yang di hadapan Allah sanggup untuk membela kita. Makanya mesti punya guru penyelamat dunia akhirat. Mesti punya guru penyelamat dunia akhirat. Guru di sini, kalau yang saya dapatkan dari Pangersa Guru Agung, ada empat. Yang pertama disebut guru tentu. Guru tentu. Siapa? Ibu bapak kita. Itu guru tentu bagi kita. Yang tentu sudah disebut guru walaupun tidak punya SK dari pemerintah. Nah, jadi orang tua kita adalah guru tentu. Yang kedua, ada guru bantu. Guru bantu itu dari semulai kita As'ad. Dulu mah As'ad. Sekarang mah dari PAUD sekarang mah ya. Sampai perguruan tinggi. Itu adalah guru bantu kita. Atau yang ngajar di masjid-masjid, anu ngajar alif-alifan, abata saja haho.
dadar jasa saso. Itu guru bantu. Yang ketiga adalah guru khusyuk. Guru khusyuk ini bukan hanya guru yang tahu teori khusyuk, tetapi guru khusyuk ini adalah guru yang dirinya ahli khusyuk dan bisa mengkhusyukkan muridnya. Ini guru khusyuk. Maka guru khusyuk ini adalah Syekh Mursyid. Selain Syekh Mursyid, bohong semuanya. Ngaku-ngaku saja khusyuknya, bohong. Karena al-khusyuk fi'lul qalbi. Khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati yang bagaimana? Yang dzikir kepada Allah. Kata siapa? Firman Allah. Banyak orang yang baca ayatnya tapi tidak ngerti. Makanya dawuh pangarsa Abah, orang tahu itu belum tentu ngerti, belum tentu paham. Orang yang paham pun, orang yang ngerti pun belum tentu mau mengamalkan. Orang yang mengamalkan pun belum tentu bisa merasa. 4. Yang tahu belum tentu ngerti. Tahu, ngerti, mau merasa. Tadi orang yang tahu saja belum tentu ngerti. Orang yang ngerti belum tentu mau mengamalkan. Orang yang sudah mengamalkan pun belum tentu mampu merasakan. Makanya kita bertanya, diperintah oleh Allah kepada ahli zikir, bukan ahli ilmu. Tapi sangat saya menyayangkan sebenarnya kepada para tim penerjemah Quran secara bebas. Sudah jelas tekstualnya adalah zikir, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Diterjemahkannya ahli ilmu. Tadi bukan. Ahli zikir bukan ahli ilmu. Karena tadi seluas-luasnya tahu, setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu, belum tentu mengerti. Setinggi-tingginya mengerti, seluas-luasnya mengerti, sedalam-dalamnya mengerti, belum tentu mengamalkan. Banyak orang yang tahu sholat duha, tapi apakah semua orang mau sholat duha? Banyak orang yang tahu fadilah sodakoh, tapi apakah banyak orang yang mau sodakoh? Nah itu bukti. Ya, saya tidak nuduh bapak-bapak, tidak. Ini mah yang merasa saja, yang merasa. Yang merasa saja. Kan begitu. Bukti orang yang tahu saja bahwa sodakoh tolak bala. Sodakoh itu bukan mengeluarkan, tetapi hakikatnya mengambil bagian kita yang belum ada. Tapi apakah mau kita sodakoh? Kan jarang orang yang ringan sodakoh itu. Ya. Doakan, berdoa kita semuanya. Allahumma tuhya, amin. Wala tuhse, Allahumma tuhya, wala tuhse, Allahumma tuhya, wala tuhse. Karamat Agung Abu Al-Fatihah. Suka-suka ngadoa mah. Suka ngadoa naon itu? Suka-suka ngadoa mah. Bebas ngadoa mah. Tuh ya apa? Butuh aya tuh se. Lamun butuh ulah hese gitu. Matak pakai kalimat la. Allahumma nun Gusti Allah tuh ya moga Gusti di mana abdi butuh aya. Wala tuh se di mana butuh ulah hese Gusti pan kitu eta teh. Akur. Geus kitu kawasan ngadoa ka Allah. Teu kudu tidak mesti pakai bahasa Arab. Allahumma tuhya wala tuhsa. Saya geus ngartian Allah. Nah, itu saya dapat dari guru agung itu teh. Allahumma tuhya wala tuhsa. Naon di mana butuh aya, di mana butuh ulah hese gitu. Seperti guyon guru agung teh, seperti padahal tidak. Itu masyaallah pendidikan luar biasa. Sok amalkeun Allahumma tuhya wala tuhsa gitu. Ya, pan batu mah teu perlu menyengsirikeun ya. Padahal manehna ge di mana butuh teh yang aya nya.
Itu guru khusyuk. Jadi kenapa mesti bertanya kepada ahli dzikir? Ahli dzikir itu orang yang pasti sudah merasa itu buah dari pengamalan. Pengamal itu buah dari ngerti buah dari tahu. Jadi ahli dzikir itu pasti orang yang banyak tahu, yang paling mengerti, yang paling dulu mengamalkan dan pasti merasakan. Makanya suruh bertanyanya kepada ahli dzikir. Itulah Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Allah yang memerintahkan, bukan memerintahkan lafdun khobariyah wa mana insya'iyah itu teh. Jadi kata kaidah di dalam ilmu itu ada istilah lafdun khobariyah wa makna insya'iyah. Kalimatnya khobariyah, penjelasan, tetapi maknanya perintah. Insya itu perintah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang kepadamu wahai orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatimu dengan dzikir kepada Allah. Itu khobar sebenarnya, tapi perintah. Maksudnya kalau lo pengen khusyuk, dzikir dalam hati lo, begitu itu maksudnya. Makanya selama hati kita tidak punya dzikir, selama itu juga kita tidak akan pernah khusyuk ibadahnya. Sementara khusyuk itu adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Ada khusyuk di dalamnya. Hadir hati khusyuk teh. Kan dikuatkan lagi oleh Rasulullah. La salata illa bi khuduril qalbi. Tidaklah salat sampai kiamat. Laknya takbir karena tidak salat walaupun sampai hari kiamat. Illa kecuali bi khuduril qalbi, dengan hadir hati kepada Allah. Hadir hati kepada Allah itulah parameter dihitung ibadah kita. Makanya kalau kita tidak pernah bertemu dengan Syekh Mursyid, tidak akan ketemu khusyuk. Nyari khusyuk di dalam sholat tidak akan ketemu. Karena bagaimana akan bisa khusyuk dalam sholat yang hanya 4 menit kalau di luar sholat tidak punya khusyuk? Bagaimana mau punya khusyuk? Alatnya pun tidak punya. Mau bagaimana punya, tidak ada upaya. Makanya tadi diobatin dengan kuda. Kuda teh kudaek. Daek nanya, daek ruang riung, kuda teh. Ya. Makanya saya punya bimbingan untuk kemajuan hidup dari sang motivator yang sangat luar biasa. Motivator saya Guru Agung Bangsa Abah. Karena motivator sehebat apapun, level nasional bahkan internasional, bagi saya, mohon maaf ini hak pribadi saya ngomong. Bagi saya teori saja. Hanya teori. Tapi bagi saya, Guru Agung saya, mursyid saya adalah sang motivator ulung. Sang motivator mutakallim baligh. Motivator yang sangat profesional, sangat bisa diikuti segalanya. Karena ucapan beliau pasti tuntunan. Segala sesuatu yang keluar dari lisan mursyid pasti tuntunan. Awas. Saya ulangi, sesuatu yang keluar dari lisan Syekh Mursyid pasti tuntunan. Kenapa tuntunan? Karena perkataannya adalah berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mala yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidak akan berkata mursyid itu kecuali atas wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka Bangsa Abah pernah menyampaikan, ya, ini motivasi bagi saya untuk membangun suatu kehidupan. Ini syarat begini. Kata Bangsa Abah, kahiji kudu boga kadaek
tina kadaek bakal aya kanyaho, tina kanyaho bakal aya kabisa, tina kabisa bakal aya kaboga. Ini kalau dijabarkan, kalau disyarah sampai panjang. Kadaek itu kemauan. Jadi modal itu adalah kemauan. Kudaek kemauan itu modal. Dari kemauan inilah nanti akan berbuah kepada pengetahuan, kepada ilmu. Ayeuna rek boga ilmu kumaha daek henteu bocah baca. Ada ilmu bisa, ada kemauan, baca, mau denger dari orang. Ada kemauan. Dari kadaek bakal aya kanyaho, sareng bangsa Abah teh. Hasil tina kanyaho orang bakal boga kabisa, akan memiliki skill. Sekarang Bapak, apakah saya ngomong begini tidak pakai dasar ilmu? Pakai ilmu. Ilmu di mana? Ladang ngimpi? Bukan ngimpi. Aya kadaek maca, aya kadaek nanya. Ada kadaek dengan berbagai macam latihan-latihan. Nah, dari kemauan muncul pengetahuan, dari pengetahuan muncul skill. Kabisa sareng sahabat. Dari kabisa inilah akan bakal boga kaboga. Jadi kaboga itu income, pemasukan. Ya, bakal boga kaboga. Kaboga teh naon we kaboga. Bukan hanya duit. Naon we. Ini jas nih. Mudah-mudahan nonton orangnya. Saya tidak pernah berpikir rek memakai jas ieu. Aya nu ngirim we, tukang jahit jas. Kerasa nganggona pangersa nya mah enggak teu ngaji. Tapi mau lebihkeun pamang moal. Pamere itu. Pamasihan itu pemberian orang yang ingin terbawa. Ini gamis menang pamere teu meuli, menang pamere itu. Ke Mekah jauh, saya belinya di Mekah, hoyong kacana ku kiai ngaos. Suruh dipakai kuring. Ieu menang pam jadi kaboga apa? Hasil tina naon? Hasil tina ngadoakeun. Beres datang kemana? Ya, sok doa beres. Pesian baju, pesian kieu. Teu hayang nyaho. Saya mah hanya ingin ikut Abah saja. Sakit tuh teu hayang nyaho. Jadi ternyata Bapak Ibu kunci kata bangsa Abah ini juga. Yeuh, ari kana dunia mah kasih eta bahasana gitu. Bahasa kasih eta mah kudu pura-pura teu butuh. Kasih eta mah kasaha teh? Kana dunia. Kana dunia mah kudu pura-pura teu butuh urang teh. Sabab lamun urang ngudag-ngudag we si eta atoheun si eta mah semakin memperbudak urang. Dunia udag-udag nepi ka cul salat, cul sagala, cul ngaji. Wah, dunia we udag-udag teh. Ulah salah, jangan salah. Anda akan semakin diperbudak oleh dunia. Akan selalu diperbudak. Nepi ka ari gawe 12 jam. Tidak ngeluh. Tapi salat 4 menit teu kuateun. Artinya keur dunya mah tibabaran teh ngudag. Salat 4 menit ditinggalkeun. Ciri diperbudak dunia. Semakin diperbudak dunia, semakin akan capek, dibuat capek Anda hidup. Makanya kita mesti belajar kepada orang yang sudah mampu menundukkan dunia. Belajar kepada beliau. Ini saya dapat dari ilmu dari beliau. Kata bangsa Abah begini, kalau kita sudah tunduk kepadanya, nya siapa? Allah. Kalau kita sudah tunduk kepadanya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi pasti ditundukkan kepada Allah, kepada kamu. Nah sekarang kita berpikir, kenapa dunia kita masih dibuat repot, ngudag capek? Sabab orang can tunduk ke Allah. Kuncina eta.
can tunduk ke Allah. Maka barang siapa sudah tunduk kepada Allah, ditundukkan semuanya. Untuk tunduk kepada Allah tidak mudah. Ya, tidak mudah. Perlu pola-pola, perlu perjuangan yang luar biasa. Makanya kita belajar tunduk dulu kepada orang yang sudah tunduk kepada Allah. Maka jangan dulu kepada Allah. Jangan dulu kepada Allah. Kita belajar tunduk kepada orang yang sudah tunduk kepada Allah. Itu pun sama. Pasti segala sesuatu yang ada di kolong langit ini ditundukkan kepadanya. Jadi kita belajar tunduk kepada orang yang sudah tunduk kepada Allah. So, salah satu bukti kita tunduk kepada Allah, ya tadi tidak ada respons, penolakan, tidak ada buruk sangka, apalagi sampai ke nyangkut paut ajaran. Wah, naon dikir, berarti teh menyalahkan ke guru teh. Sama dengan menyalahkan guru. Hati-hati. Jangan ya. Kalaupun kita sedang marah, ajaran itu tetap suci. Adapun ketika orang pengamal belum sesuai yang diharapkan, itu bukan salah ajarannya, tapi salah cara mengolah instrumen-instrumen yang diberikan. Contoh begini, dzikir itu Pak, dzikir itu kalau dirinci tentang kemanfaatannya sangat banyak. Bahkan yang paling hebat, dzikir ini akan mampu mengubah koordinat titik langit perjalanan hidup manusia. Manusia itu terlahir dengan blueprint. Blueprint itu amankan. Biasa nggak ganggu lewat peta. Kan baik biasa begitu. Nafsu pada itu diamankan. Ya. Amankan. Ya. Kena naon daripada iklan heula kan bae. Iklan heula. Baik, karena kajian makrifat itu Pak memang begitu Pak. Orang ketika kita tidak ngaji bab makrifat mah hari-hari, tapi ketika ngaji makrifat naon we eta teh setan euntreuk. Setan euntreuk ngaja supaya konsentrasina buyar. Jadi kajian makrifat teh naonnya tadi teh dan fokus kadinya pan tadi. Maka jangan sampai tidak fokus kepada ajaran. Ya. Nah, jadi tadi belajar tunduk kepada orang yang sudah tunduk kepada Allah. Salah satunya adalah kita mesti meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang bisa sampai kepada kita kecuali atas barokah guru mursyid kita. Itu bagian dari adab. Ya. Jangan begini. Ini yakin keberkahan guru saya. Ini yakin semuanya. Jadi begini. Oh, ini keberkahan guru saya. Ini mah bukan. Berarti masih diaku dah. Masih diaku. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, tidak akan sampai apapun kepada seorang murid kecuali semuanya atas barokah guru mursyidnya. Maka berterima kasihlah kepadanya. Semuanya. Tidak akan sampai yang begini kecuali dari beliau. Makanya penting kita mengenal guru mursyid, bukan hanya memiliki keberadaan sosok mursyid dalam kehidupan kita, mutlak harus adanya. Itu pun bagi orang yang ibadahnya ingin sampai kepada Allah. Saya ulangi, keberadaan sosok syekh mursyid dalam kehidupan kita mutlak harus adanya bagi siapa saja yang ingin ibadahnya sampai kepada Allah. Karena
tanpa seorang syekh mursyid, ibadah kita selamanya tidak akan sampai kepada Allah. Makanya dalam kitab Hikam dijelaskan, wa inna man kana, kalau kalimat aslinya ya, saya baca kalimat aslinya dulu. Wa inna man kana bidaya man kana makana bidayatillah ya, kanat ilai nihayatuhu ya. Jadi kalimatnya kalau yang aslinya bidayatillah, tapi saya rubah wa inna man kana bidayati syekh ya, kanat ilaihi nihayatuhu, karena hu-nya domir kepada syekh. Kalau diterjemahkan bebas, barang siapa dan sesungguhnya barang siapa orang atau murid yang sejak permulaannya sudah pasrah kepada guru mursyidnya, maka ujung perjalanannya akan sampai kepada gurunya. Ketika seorang sampai kepada gurunya, artinya ridho gurunya, dan yang menyampaikan pasti gurunya. Bagaimana mungkin akan bisa sampai kepada Allah? Kepada guru saja kita tidak ngerti, kita tidak kenal. Makanya Syekh Junaid al-Baghdadi menjelaskan ma'rifatu syekh muqaddimatu ma'rifatillah. Ma'rifatu syekh muqaddimah ma'rifatullah. Mengenal guru, mengenal kepada guru adalah pembukaan, muqaddimah, pembuka awal dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa seseorang yang dalam bertarekat mengatakan tidak ada perlu guru kita. Tidak bisa ya. Harus ada sosok guru mursyid yang hidup. Karena ketika kita menganggap bahwa guru mursyid yang hidup tidak perlu ada, kita termasuk golongan salik yang sesat di awal langkah. Para penempuh perjalanan Tuhan yang sesat di awal langkah. Karena menganggap sosok mursyid tidak perlu ada, berarti sesat kita. Dari mana? Dari dawuh-dawuh pangsa Abah Anom. Dalam kitab Miftahul Sudur, wa man talaba tariqal qaumin bi ghairi imam arifin billah taha fi awali qaddami. Barang siapa orang yang menempuh perjalanan thariqah, menempuh perjalanan menuju Allah bi ghairi imam arifin billah ya, tanpa seorang imam yang ma'rifat, tidak ada guru mursyidnya, maka taha fi awali qadami, masuk ke dalam golongan orang yang sesat di awal langkah. Jadi tidak bisa seorang belajar thariqah tanpa mursyid, tidak bisa. Harus ada. Alhamdulillah, saya kemarin dengan berkah guru manakib ke wilayah Bandung Barat sana, ke kampung sudah, daerah kampung. Karena lewat ke sana pun lewat perkebunan, masya Allah Pak, perkebunan. Di setelah perkebunan beres ada kampung namanya Kampung Legok Asih, Desa Sirna Raja. Bukan Sirna Raja ya, Sirna Raja. Kampung Legok Asih. Saya tidak nyangka di situ ada perkampungan yang ramai, yang memang notabene masyarakatnya ada petani. Ya. Jadi ujung yang udah deket ke Cianjur tuh, Cipu di ujung sana. Legok Asih. Alhamdulillah saya berangkat ke sana mengenalkan ajaran dan guru mursyid saya. Saya sampaikan, saya menerima dari lisan suci Abah Anom, bukan dari siapapun, bahwa yang melanjutkan Abah adalah Abah Aos. Semua yakin bahwa setiap yang keluar dari lisan guru mursyid itu adalah tuntunan, karena berdasarkan firman Allah tadi disampaikan. Maka saya sampaikan, saudara-saudara mau percaya atau tidak terserah. Yang penting saya mengenalkan setelah Abah Anom ada guru mursyid. Jadi gimana? Talqin,
talqin semuanya. Alhamdulillah saya bahagia. Bahagianya kenapa? Mereka pengamal-pengamal dulu di zaman masa Abah Anom, karena belum ada yang mampu menembus pemahaman mereka, sehingga belum mau. Maka ketika saya ke sana dengan berkah karomah pangsahabah, sekarang mereka talqin satu kampung. Saya bahagia. Bahagia kenapa? Mereka punya guru mursyid lagi. Bukan bahagia karena saya disambut dengan hadrah, bukan. Itu sudah lewat saya mah. Mesti gituan nggak terjadi masalah bagi saya mah. Ya. Terpengaruh saya mendengar itu. Tagonian. Apalagi nih saksinya ketika di Garut naik panjang tahunnya teh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Masyaallah, tapi saya mah tidak apa. Cuma karena saya ngerti makna, Masya Allah, malu saya. Itu syair itu sebenarnya man ana siapa kita? Siapa kita kalau bukan karena guru-guru kita? Man ana laulakum, kalau bukan karena mereka. Kalau bukan karena guru-guru kita. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Maka kami ingin selalu bersama dengan mereka sampai kapanpun. Ya. Karena bala terbesar bagi seorang murid berpisah dengan guru mursyidnya. Bala besar itu teh. Bukan apa-apa, bala terbesar bagi seorang murid berpisah dengan guru mursyidnya. Dan perpisahan seorang murid dengan gurunya hanya dengan hal sepele. Hal sepele. Ya. Hal sepele. Bisa berpisah dengan gurunya. Contoh begini. Pemilihan umum. Kata Abah, pilih A misalnya. Pilih A. Misalnya kata guru seperti itu. Nah kita Abah mah amalan saja, dikir manakiban kita ikut Abah. Urusan pemilu kumaha urang we, maka sudah berpisah dengan guru. Karena mufarokoh. Mufarokoh itu. Jadi mufarokoh itu memisahkan diri dengan guru dengan ucapan Abah mah dikir manakiban, kita mah pemilu mah kita saja. Itu sudah mufarokoh, sudah pisah sebenarnya dengan guru. Termasuk begini. Seperti contoh sehari-hari. Sholat. Begitu sholat ada yang sesuatu yang tidak sesuai, padahal bukan karena salah, itu keilmuan kita yang belum sampai. Makanya sehat kudu diuk sholat. Nah moal saya merkantung we. Nah sudah bisa dengan guru. Ya, masa sehat kok duduk sholatnya? Enggak, saya mau berdiri karena masih sehat. Saya Pak, ketika maulid pangersa Abah, saya baca kitab tebal kitab segini, covernya warna hijau. Kitabnya Ja'far As-Shadiq namanya. Kitabnya Ja'far As-Shadiq. Saya sore siangnya dibaca. Oh iya kitabnya Ja'far As-Shadiq. Abah langsung sore-sorenya. Kiai, kitabnya ambil Abah teh. Ambil. Buka. Ngomong Abah teh. Ini kitabnya. Dasar hukum sholat ba'diyah isya sambil duduk. Kalimatnya begini. Abah yang baca. Walil isya'i rok'atain. Ya. Walil isya'i rok'atain. Jalisan wa yajuzu qa'iman. Segitu bahasanya.
walil isya'i rakaataini, dan salat ba'diyah isya itu 2 rakaat jalisan sambil duduk, wa yazuzu qa'iman, kalau sehat berdiri, kalau sakit berdiri gitu. Jadi sebenarnya orang yang salat ba'diyah isya berdiri teh dalam keadaan sakit, bukan sakit badannya, sakit ruhnya. Karena Nabi 2 tahun sebelum wafat salat sambil duduk. Dan Sayyid Ja'far As-Shadiq melihat langsung karena masih dzurriyyah Nabi. Dan banyak orang yang tidak tahu bahwa Sayyid Ja'far As-Shadiq itu perawi hadis dan beliau sangat selektif ketika memilih hadis. Tidak akan beliau ambil sebuah hadis kecuali dari bapaknya. Yang bapaknya melihat langsung bapaknya. Karena Sayyid Ja'far As-Shadiq itu masih dzurriyyah, darah Rasulullah. Rasulullah turun Sayyidina Fatimah ke Sayyidina Ali, Sayyidina ke Sayyidina Husain, kan begitu. Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain turun ke Ali Zainal Abidin, Musa Ali, terus ke Sayyidina Ja'far As-Shadiq ke-6 kalau dari Rasulullah. Ke-6, urutan ke-6 kalau dari Rasulullah. Kalau dari Allah urutan ke-8. Jadi masih dzurriyyah. Jadi Sayyid Ja'far As-Shadiq itu seorang alim, seorang faqih, ya, seorang alim, seorang faqih, ahli tafsir. Faqih itu ahli fikih, ahli ilmu kalam, dan termasuk beliau perawi hadis. Banyak orang yang tidak tahu. Bahkan beliau punya mazhab, namanya mazhab Ja'fariyah namanya. Tapi tidak masyhur, memang gitu. Tapi beliau ulama ahli mazhab. Dan tentang sholat ba'diyah isya sambil duduk adalah sahih berdasarkan ucapan Sayyid Ja'far As-Shadiq, karena beliau melihat langsung Rasulullah. Karena menerima hadis beliau tidak pernah menerima dari orang lain kecuali bapaknya gitu. Tidak mau. Jadi sholat ba'diyah isya itu sambil duduk 2 rakaat. Ya. Eta logor eta mah. Ya. Jadi kita mah jangan jadi murid yang mufaraqah. Nauzubillah. Mufaraqah itu tadi dikirnya diarahkan tidak mau semua maunya. Mufaraqah itu teh. Hati-hati ya. Jadi tentang hasil, bagaimana kita semuanya mendapatkan hasil itu tergantung adab kita kepada guru. 1, keberkahan futuh itu terbukanya berbagai macam. Futuh namanya. Keberkahan, futuh, faid, limpahan, apapun dari Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung sejauh mana adab dirimu kepada gurumu. Seberapa besar adabmu kepada gurumu, itulah kadar dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sedang belajar sampai saat ini dan seterusnya akan saya terus belajar untuk berupaya menjaga adab-adab kepada guru, walaupun mungkin saya pribadi belum tentu disebut beradab, tetapi minimal saya berupaya. Dan kita semuanya adab kepada guru, karena dari adab itulah menghasilkan berbagai macam keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, salah satunya ini. Salah satu adab kepada guru, kalau belum Bani Hashim ketika menakiban jangan bangun dulu. Diam. Karena semua silsilah hadir. Saya ngomong ketika di Cipeundeuy kemarin, mohon maaf ke panitia nitip omongan, ketika amaliyah jangan ada yang merokok, saya bilang. Kenapa? Sekarang begini Pak, bagi Anda para perokok silahkan ya, maaf, silahkan kalau masih tidak dilarang silahkan. Cuman saya minta kalau dalam sebuah majelis manakiban khususnya, jangan
dulu merokok sebelum beres rangkaian semua amalia. Kenapa? Karena ahli silsilah semuanya hadir di majelis itu. Nah sekarang begini, apakah saudara berani ketika ngecekes rokok di hadapan abah, berani tidak? Di hadapan abah langsung berani? Saya tanya bapak-bapak yang masih merokok nih, berani nggak di hadapan abah? Abah duduk di sini misalnya, kita merokok sini, berani nggak? Tentu tidak akan berani. Itu bagian adab dohir namanya. Kalau adab batin, ketika kita meyakini bahwa guru kita hadir di setiap majelis manakiban, makanya sebelum beres manakiban jangan Anda merokok. Jangan. Kenapa? Seolah-olah kita di hadapan guru pelanjun-pelanjun gitu. Makanya kalau sudah beres manakiban silakan ya. Jadi saya tidak bermaksud menyinggung, tidak ya, tetapi saya mengarahkan, kalaupun Anda mau merokok silahkan, tetapi seberes acara manakiban. Beres acara manakiban bukan khidmat ilmiah, tapi ditutup oleh Bani Hashim baru beres itu. Ya, setelah beres Bani Hashim, silakan Anda kalau mau merokok silakan. Tapi jangan Anda coba-coba ketika masih berjalan manakiban merokok, berarti Anda sama dengan merokok di depan abah itu. Ya. Jadi saya tidak bermaksud menyinggung atau menyindir, tidak, tetapi ini untuk mentertibkan saja. Ya, untuk mentertibkan saja, silahkan kita belajar tertib dari segala hal. Karena abah menyampaikan tartib di mana-mana. Tartib itu harus di mana-mana. Kata Bang Sabah seperti itu. Jadi kita belajar tertib dari hal-hal yang terkecil. Ya. Tadi nitip, jangan ada buruk sangka kepada guru. Ya, silakan Anda berkhidmat dengan sekemampuan Anda dan porsi dengan kapasitas masing-masing. Silakan berkhidmat dan tetap jaga adab di hadapan guru. Dohiron wa batinan. Jadi adab ini adalah sangat penting. Karena adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu, Pak. Bukan ilmu, tapi adab itu di atas ilmu. Orang dikatakan berilmu dengan benar kecuali sudah berbuah kepada adab. Seorang alim itu dikatakan seorang alim ketika sudah terlihat adab-adabannya. Tetapi seseorang walaupun ilmunya banyak, tidak terlihat adabnya, bahkan suul adab kepada siapapun, ya, maka tidak dikatakan seorang alim. Ya, seorang alim itu, seorang berilmu itu tercermin dalam adab, dalam etika. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.